Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Nuraini dengan NIM 211104011056. Di sini saya akan menerangkan terkait materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang diampu oleh Bapak Ibnu Asyadudin. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan terkait pengertian, fungsi, dan manfaat PKBM, di mana pengertian PKBM menurut Sutrayat yang dikutip dari Ishak, yaitu PKBM sendiri adalah tempat belajar yang diperuntukkan dari masyarakat untuk masyarakat. Program PKBM sendiri ini merupakan program bagi warga untuk belajar dan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut. Sedangkan untuk fungsi PKBM sendiri yang pertama yaitu sebagai tempat masyarakat belajar, lalu yang kedua yaitu sebagai tempat tukar belajar, yang ketiga adalah sebagai pusat informasi, yang keempat adalah sebagai pusat penelitian masyarakat. Sedangkan pada manfaat PKBM sendiri, yang pertama adalah untuk akses pendidikan semua jenjang, lalu yang kedua yaitu untuk mengatasi permasalahan analfabetisme, yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup, lalu yang keempat adalah pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup PKBM, di mana ruang lingkup PKBM ada mencangkup berbagai aspek dalam upaya meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses pendidikan. Jadi PKBM ini diperuntukkan oleh masyarakat yang membutuhkan pendidikan, tetapi dia tuh kesulitan untuk mengakses pendidikan. Lalu ruang lingkup PKBM yaitu meliputi yang pertama, pendidikan non-formal, seperti pendidikan keaksaraan, contohnya yaitu seperti literasi dan numerasi, pelatihan keterampilan, kursus komputer, kursus bahasa, dan berbagai program pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu sebagai akses untuk semua, di mana salah satu tujuan dari PKBM sendiri yaitu memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan literasi. Jadi PKBM sendiri di sini memberikan fasilitas dalam meningkatkan literasi. Yang keempat yaitu keterampilan hidup. Karena dalam PKBM sendiri mempunyai beberapa program keterampilan, maka ruang lingkup dari PKBM sendiri yaitu keterampilan hidup. Yang kelima yaitu fleksibilitas waktu dan lokasi. PKBM sendiri itu dalam memberikan waktu pembelajaran itu sangat fleksibel dengan waktu kita. Dan lokasinya itu biasanya juga sangat bisa diakses dengan mudah. Lalu yang keenam sendiri yaitu dukungan komunitas. Yang ketujuh adalah upaya mengatasi buta aksara. Jadi tujuan dari PKBM sendiri yaitu juga mengupayakan agar warga atau masyarakat yang ada di lingkungan tersebut itu tidak buta aksara. Selanjutnya adalah sasaran dan kebijakan PKBM. Untuk sasaran PKBM sendiri yaitu yang pertama masyarakat yang tidak tamat. Lalu yang kedua adalah anak yang putus sekolah. Yang ketiga adalah masyarakat dengan kebutuhan khusus. Yang keempat adalah masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. Yang kelima adalah masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya. Yang keenam adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan PKBM. Kebijakan PKBM sendiri yaitu dihadirkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian kelima yaitu tentang pendidikan non-formal. Pada pasal 26 disebutkan bahwa pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau perlengkapan pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
Selanjutnya yaitu pendirian PKBM, di mana tugas PKBM sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat yaitu mengidentifikasi kebutuhan yang ada di masyarakat. Selanjutnya itu pada mekanisme pendirian PKBM sendiri itu ada langkah-langkahnya. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama studi kelayakan dan persiapan konsep. Lalu yang kedua adalah pembentukan tim pendirian. Yang ketiga, pengajuan proposal dan surat izin. Yang keempat adalah memilih lokasi dan fasilitas yang baik. Yang kelima adalah pengembangan kurikulum dan program pembelajaran. Yang keenam adalah pendanaan dan anggaran. Yang ketujuh adalah rekrutmen peserta. Yang kedelapan adalah pelatihan dan pengembangan pendidikan. Yang kesembilan adalah pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Lalu yang ke-10 adalah kolaborasi dan kemitraan. Yang ke-11 adalah pengukuran dampak. Dan yang terakhir adalah pengembangan lebih lanjut. Sedangkan pada bentuk kegiatan pendirian PKBM sendiri, yaitu yang pertama adanya pendidikan dasar dan menengah. Lalu yang kedua adanya kursus-kursus keterampilan. Yang ketiga adalah pelatihan pekerjaan. Yang keempat adalah pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kelima adalah kelas Al-Quran dan Agama. Yang keenam adalah kelas khusus untuk penyandang disabilitas. Yang ketujuh adalah kegiatan sosial dan kebudayaan. Yang kedelapan adalah pemberian bantuan dan dukungan sosial. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-9 adalah pendidikan lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu jaringan dan mitra PKBM. Pengertian dari mitra PKBM sendiri adalah pihak-pihak dari luar komunitas maupun lembaga-lembaga yang memiliki agen perwakilan atau aktivitas atau kepentingan pada kegiatan dalam komunitas tersebut, yang mana dengan suatu kesadaran dan kerelaan telah turut berpartisipasi dan berkontribusi bagi keberlangsungan dan pengembangan suatu PKBM. Jadi di sini yang dimaksud mitra PKBM sendiri adalah orang yang mau berkontribusi atau berpartisipasi dengan PKBM. Mitra PKBM diantaranya yaitu pemerintah, masyarakat, dan komunitas lainnya. Lalu yang ada pada PKBM sendiri yaitu adanya sarana prasarana, program kegiatan, dan mitra melalui pemberdayaan dan kemartabatan masyarakat pada program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu jaringan kerjasama PKBM. Untuk membangun jaringan kerjasama PKBM, kita harus mengetahui langkah-langkah penting untuk memperkuat program pendidikan non-formal dan mendukung pembelajaran masyarakat yang ada di PKBM tersebut. Di mana yang pertama yaitu dengan memahami kebutuhan lokal dan identifikasi masalah. Lalu yang kedua itu dengan membentuk tim kolaboratif. Yang ketiga adalah dengan pembagian tugas atau tanggung jawab yang jelas, ditentukan tugas dan tanggung jawab antar anggota tim. Lalu yang keempat yaitu pertukaran sumber daya. Dengan pertukaran sumber daya ini antara mitra-mitra untuk memperkaya pengalaman belajar. Lalu yang kelima adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Yang dilakukan pada evaluasi ini yaitu untuk mengatur terhadap program-program yang sudah dijalankan pada PKBM tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.